Ya. Kenapa nggak ngerasa gugup ya? Mungkin karena lawannya aja, mungkin yang bagus ini jadi mungkin bodoh mata aja udah. Kemarin murung ya, kan saat kamar, Iya. dia murung aja gitu. Terus selamat datang di Liputan 6 Sport spesial langsung dari Paris, Prancis bersama saya Giko Nasandi dan tentunya tamu spesial kita ada atlet dayung Lamemo. Ya benar. Gimana kabarnya? Baik. Kumaha damang? Demang. Damang? Demang. Demang. Lamemo, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perjuangannya setelah berjuang di Olimpiade Paris 2024 untuk membawa nama baik Indonesia. Gimana perasaannya bisa bertanding di Olimpiade Paris 2024? Yang pastinya senang sih udah bisa lolos lagi, tapi nggak isi apa namanya, nggak nyangka sih bisa lawannya bisa keras-keras sekarang. Keras-keras. Iya. Emang sebelumnya belum pernah menemukan selawan seperti mereka gitu? Karena Olimpiade yang di Rio itu saya langsung lolos di KF kan. Tapi sekarang sulit banget buat kita, sulit banget. Boleh diceritain nggak sebenarnya kayak gimana sih ceritanya dari awal pertandingan di Olimpiade, terus akhirnya nanti sampai akhirnya Lamemo itu kan akhirnya menentukan peringkat dunianya. Bisa diceritain nggak kepada pemirsa? Dari awal Olimpiade. Olimpiade sekarang kami itu persiapannya udah bagus. Terus tandingnya udah sparring sama teman kita juga di Belanda itu. Kami tes selama 3 minggu, kurang 3 minggu lah. Jadi sebenarnya udah cukup sih sebenarnya, tapi mungkin lawannya aja sih yang. Sebenarnya kalau mekanisme untuk Olimpiade di olahraga dayung sendiri itu kayak gimana sih Lamemo? Mungkin banyak orang juga yang belum tahu sebenarnya mekanisme atau prosedur tahapan lomba di dayung itu kayak gimana sebenarnya? Iya, sekarang kan untuk negara yang lolos kan 33 negara. Jadi dibagi, ada yang per hit 6, nanti 6 ada 6 hit, jadi ya 6 5 gitu ya. Oke. Terus jamnya 1 2 3 untuk ke quarter final. Dibagi menjadi 6 hit. Iya, 6 hit. Ada yang 6 negara, ada yang negara. Oke. Lamemo pada saat dibagi 6 hit itu masuk di hit yang mana? Hit 2 jadinya 6. Hit 2. Oke, ada siapa aja di sana? Situ ada Rumania, Lithuania, Slovenia, Kroasia, Sudan, itu sama Indonesia. Setelah itu pada saat Lamemo masuk ke hit 2, terus mulai tanding, dipertandingkan. Saat itu Lamemo di posisi berapa? Di hit 2 itu? Di hit 2. Di line 2. Di line 2. Iya. Dengan catatan waktu 7:19 kayaknya kemarin. 7 menit 19 detik. Ya. Kalau yang lainnya, siapa di sana yang menang di hit 2 itu? Hit 2 itu Rumania. Mungkin 6:51 kayaknya, betul salah. 5 menit 61 detik. Enggak, 6 menit. Oh, 6 menit. Ya. Oke. Setelah beres dari hit itu, terus setelah itu gimana? Apa yang harus Lamemo lalui lagi? Ya kan diambil kan tiga negara antara itu. Nanti ada namanya babak repechage gitu, babak pengulangan. Iya. Nanti di situ diambil 1-2 yang lolos ke quarter final lagi gitu. Oke. Ya, sisanya udah nggak masuk, mungkin ke semifinal EF buat cari itu aja. Berarti waktu itu Lamemo masuk ke babak pengulangan itu? Iya, kemarin. Hasilnya? Hasilnya ketiga. Ya, nggak masuk. Berarti sebenarnya kurang ya? Kurang satu lagi, kan yang diambil tadi kata Lamemo 2 ya? Iya, 2. Siapa aja yang di babak pengulangan yang lolosnya itu Monaco sama India. Monaco sama India. Ya. Kan setelah itu beres hit 1 babak pengulangan, ada perebutan untuk peringkat kayak gitu? Iya. Iya. Nah itu Lamemo akhirnya gimana hasilnya? Babak peringkat itu tadi tanding diambil 1 2 3 untuk ke final E. Ya, untuk peringkat aja kan. Yeah. Nanti yang keempat itu buat yang final F gitu. Selama Olimpiade
ada rasa gugup nggak sih sebenarnya yang lo rasain? Nggak ada. Yakin? Ya, yakin. Kenapa akhirnya kok nggak bisa nggak ada rasa gugup pada saat melakukan lomba dayung ataupun tanding dayung, apalagi ini ajang Olimpiade Paris 2024 dan bergengsi gitu, bertemu dengan banyak negara yang sebelumnya juga memang belum pernah ketemu ya. Ya. Kenapa nggak ngerasa gugup gitu? Mungkin karena lawannya aja mungkin yang untuk bagus ini, jadi mungkin bodo mata aja udah. Bodo mata aja gitu ya. Iya. Tapi ada kendala juga kan lawannya. Tapi ada kendala nggak sih sebenarnya? Memang sebenarnya apa kendala yang ditemukan pada saat pertandingan itu? Kendala nggak ada sih, tapi saya nggak tahu juga, fisik saya lebih bagus fisik kualifikasi daripada sekarang. Kalau nggak, tapi nggak tahu juga kenapa. Apa kira-kira? Apakah cuaca, faktor cuaca? Enggak juga sih, tapi cepat asam gitu ya, numpuk gitu. Asam? Iya. Kayak gimana tuh asam maksudnya? Asam itu kayak capek gitu, paha gitu loh. Kayak. Oh, berarti emang lebih bagus pada saat kualifikasi? Iya. Yang memang rasain cepat asam, cepat capek kakinya atau kayak apa tangan pada saat ngedayungnya? Kakinya. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Selama di Paris kah? Karena emang kecapean di perjalanan dari Indonesia menuju ke Paris dan itu juga mempengaruhi sebenarnya pada saat pertandingan? Enggak harus sih, tapi nggak tahu aja sih kenapa. Iya, saya juga bingung kok. Saya latihan keras kan, lebih keras malah dari saya kualifikasi itu. Karena pas kualifikasi kan saya sakit gigi, jadi kadang latihan, kadang enggak, kadang latihan, kadang enggak gitu kan. Kadang latihan pagi aja, sorenya enggak. Gitu. Iya. Pas kemarin, pas persiapan ini, udah latihan keras banget, tetap pas tadinya kan jelek banget tapi. Walaupun sebenarnya lebih bagus pada saat kualifikasi, tapi ini sesuai dengan ekspektasi dari Lamemo nggak sih sebenarnya? Proses enggak. Apa seberapa ekspektasi Lamemo sebenarnya di Olimpiade Paris 2024 ini? Ekspektasi saya tuh final, masuk semifinal. Semifinal. Iya. Kalau boleh tahu waktu kualifikasi tercepat Lamemo dapat berapa? 659. 659. Ya. Tapi secara teknis, entah itu dari peralatan yang Lamemo gunakan, kemudian juga kondisi badan, benar-benar aman saja, tanpa ada kendala dan wah kan sekarang baru ini apa? Apanya? Ini ya kapalnya. Kapalnya. Ya. Oh, tempat buat dayungnya, perahunya. Baru. Apa itu menjadi salah satu faktor? Enggak juga. Tapi biasanya kalau bedain nggak sih kalau misalnya perahu yang baru sama yang lama yang Lamemo sering gunain, ada penyesuaian dulu atau kayak gimana nggak? Enggak. Kalau yang saya pakai untuk ke kualifikasi itu dia regernya di depan, tempat buat daya kan di depan ini. Tapi kan yang sekarang yang di belakang dia. Jadi cuma itu aja bedanya. Tapi untuk masalah teknik dan sebagainya tidak akan merubah semuanya itu. Nggak ada. Kamu juga nggak tahu ya sebenarnya mengapa akhirnya kecepatannya malah lebih bagus pada saat kualifikasi ya? Iya, saya juga nggak nyangka sih. Iya. Oke, tapi kalau berbicara soal Olimpiade Paris 2024, untuk venue sendiri, ada yang berbeda nggak sih dengan venue pada saat Lamemo kalau latihan seperti biasanya ataupun pada saat kualifikasi? Kalau di Pengalengan kan nggak sama kayak gini, nggak sama. Apa bedanya? Pengalengan kan cuma kayak bendungan biasa aja. Jadi mungkin ketinggian juga yang bagus sih. Kali ini kan bagus. Kalau di sini? Di sini bagus. Bagus. Iya. Berarti sebenarnya lebih nyaman mana pada saat di venue, apakah pada saat di tempat latihan di Pangalengan yang sering Lamemo temukan, yang sering Lamemo latihan? Pas nyaman, sama aja. Tapi sebenarnya saya penasaran Lamemo, untuk bermain dayung yang mempengaruhi kecepatan itu apa aja sebenarnya? Yang mempengaruhi? Teknik mungkin. Teknik. Ya teknik. Tapi kalau misalnya arus dari air sendiri mempengaruhi nggak? Arus angin. Angin juga mempengaruhi. Ya. Nah, pada saat waktu itu, waktu Olimpiade Paris 2024, angin, arusnya, apakah sama aja pada saat di latihan atau kok ada yang berbeda gitu? Kalau tadi gitu pas lawan angin, ya, karena kan bagusnya juga jelek kan tadi. Kemarin itu tidak ikut angin, tapi anginnya itu tanpa angin gitu. Karena kadang kan ikut angin, kadang lawan angin gitu, kadang ombak, kadang enggak. Berarti emang ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi sebenarnya. Kalau udah tahu sejak kapan sih sebenarnya suka dayung dan dari kapan nih? Saya dulu dicari sih. Dicari.
dicari dulu, cari atlet yang tinggi kan, cari orang yang tinggi-tinggi gitu. Terus ketemu saya tuh di Maluku sana, di Ambon. Di Ambon, terus Dipanggil lah, Dayung. di Dayung. 2012. 2012. Tapi keluarga semuanya mendukung Lamemo untuk pada saat itu pertama kali untuk dipanggil untuk jadi atlet dayung, dukung juga kayak gitu. Ya, dukung. Ada cerita menarik gak sih waktu pada saat kemarin di Olimpiade Paris 2024 selain tadi Lamemo bilang katanya lawan-lawannya ini negara-negara yang belum sebelumnya juga belum pernah ditemukan sama Lamemo. Tapi ada cerita menarik mungkin yang orang-orang juga belum tahu sebenarnya, tapi hanya Lamemo aja yang tahu dan bisa diceritakan kepada para cerita menarik. Apa ya? Ada nggak kira-kira? Gak ada. Iya. Tapi dengan hasilnya sekarang, walaupun sebenarnya kan tadi ekspektasi Lamemo sebenarnya bisa masuk ke semifinal. Iya. Ya. Apakah ini juga mengurangi semangat Lamemo untuk terus berkarya di dayung atau seperti apa sebenarnya? Enggak sih, untuk mengurangi. Mungkin tambah itu lagi, tambah semangat lagi. Tambah semangat lagi. Jadi udah tahu ya saingannya di Olimpiade itu ternyata lebih keras ternyata ya. Lebih keras. Lebih berat-berat juga. Ya, udah 8 tahun yang lalu. Pelajaran apa yang bisa Lamemo didapatkan dari Olimpiade Paris 2024 ini? Mungkin latihan, karena kemarin tuh pas saat kualifikasi kan kita kan latihannya pakai nadi gitu. Nadi kayak gimana itu? Kayak detak jantung. Ya. Pada saat itu saya mulai latihannya tuh dari nadinya 126 sampai 136. Oke. Nah, terus pada saat sekarang ini dinaikin dari 126 ke 132. Oke. Jadi kerja keras terus kan. Latihan lama mungkin karena itu karena terlalu keras jadinya pada saat itu kan recovery-nya mungkin sedikit. Apakah memang mekanisme pada saat mendekati lomba kemudian porsi latihannya ditambah ini juga mempengaruhi? Menurut saya mungkin, nggak tahu juga kalau pelatihnya. Tapi memang ikut aja. Format dari pelatih yang diberikan kepada Lamemo itu seperti itu. Jadi akan mendekati Olimpiade Paris 2024, latihannya lebih ditambahkan ekstra atau memang dikurangi atau kayak gimana? Bukan ditambahin nadinya. Nadinya kan. Latihannya lebih keras gitu. Lebih keras. Berarti lebih ekstra mungkin. Iya. Keras. Kayak gitu berarti. Kayak misalnya kayak gitu. Karena kita latihan pakai nari. Kita mah bukan latihan keras, bukan latihan pintar namanya. Latihan apa? Latihan pintar. Latihan pintar. Iya. Kayak gimana? Karena nadinya kan 132 sampai 148. Jadi kita latihan di pertengahan nadi itu aja. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi ya. Oke. Lamemo, panggilannya Memo ya? Ya, Memo. Ke depan, targetnya apa dan akan melakukan apa aja? Kan tadi Lamemo bilang di Olimpiade Paris ini sudah mendapatkan pelajaran soal latihan dan sebagainya. Apa untuk target ke depan? Target saya ke depan mungkin perbaiki lagi lah mungkin. Latihannya mungkin kurang. Mungkin tahu lah. Baik. Tapi setelah hasilnya yang tadi di Olimpiade Paris 2024 ini, respon keluarga, respon pelatih, respon orang-orang terdekat dari Lamemo seperti apa? Pasti akan beda-beda. Ya. Kalau pelatih bule itu, gitu ya? Iya. Saya tidak suka katanya. Oh iya gitu. Saya tidak suka. Oke. Terus dia juga kan maunya dia tuh langsung ke perempat final kan? Dia kayak gitu. Dia tidak mau masuk di kayak tadi semifinal EF itu dia tidak mau dia. Dia maunya ke quarter final biar masuknya ke semifinal CD atau semifinal AB gitu aja. Oke. Dia kemarin murung ya kan satu kamar. Iya. Dia murung aja gitu. Terus gimana? Akhirnya Lamemo ya diam-diam aja di kamar. Gak bilang atau sorry coach atau kayak gimana gitu. Kan udah ngomong di depan juga di pas naik kan. Ada yang ditanya masalahnya apa? Saya bilang, saya juga tidak tahu kan masalahnya apa. Pada saat di Belanda itu, kan kita kan latihan juga kayak gini 2000 juga kan. Bagus, hasilnya juga bagus. Pas tanding di sini jelek banget. Oke, terus akhirnya udah ngobrol lagi nih? Udah ngobrol lagi. Tapi ada pesan nggak dari coachnya kepada Memo? Oh, belum ada. Belum ada ya? Kalau respon dari keluarga, orang-orang terdekat dari Lamemo setelah akhirnya hasil Olimpiade Belum Paris? tahu sih, belum saya telepon. Oh, belum telepon, tapi udah ngabarin? Ya.
pasti udah tahu lah Pak yang Oke, mungkin ada pesan kepada para masyarakat Indonesia yang tentunya mengharapkan ataupun membanggakan Lamemo juga, yang tentu berterima kasih kepada Lamemo sudah membawa nama baik Indonesia, apalagi di cabang olahraga dayung ini. Yang ini sampaikan pada seluruh warga Indonesia, mohon maaf belum bisa kasih yang terbaik, itu aja sih. Tapi tentunya turnamen, perlombaan yang nantinya akan datang, Lamemo pasti akan ikut lagi dan memberikan hasil yang terbaik ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Lamemo. Sekali lagi kami perwakilan dari masyarakat Indonesia juga cukup bangga dengan adanya Lamemo yang mewakili di cabang olahraga dayung ini. Mudah-mudahan juga ini tidak memutuskan semangat Lamemo untuk terus berkarya atau berprestasi di cabang olahraga dayung ini. Terima kasih Lamemo. Ya. Tadi interview langsung bersama dengan Lamemo, atlet dayung terbaik Indonesia di spesial Liputan 6 Sport langsung dari Paris, Prancis. Saya Agil Nasar, pamit, sampai jumpa.